Hai, di video kali ini gue akan bahas tentang pengereman. Bagaimana sih upgrade pengereman yang benar? Nah, buat kalian yang bingung mau upgrade pengereman, terus mulai dari mana sih? Apakah harus ganti kaliper dulu? Apakah harus ganti piringan? Apakah harus ganti selang? Apakah harus ganti master rem dulu? Nah, simak videonya ya. Yang pertama, kalau kalian mau upgrade pengereman, itu harus dari selang remnya. Kenapa? Karena kalau selang rem bawaan pabrik itu, dia kan bentuknya hanya karet ya. Jadi kalau ada pressure, ada tekanan dari si master remnya, ketika minyak remnya mengalir, itu selangnya bisa ngembang. Yang dimana ketika selang ngembang, itu akan membuat tekanan dari master rem itu berkurang, sehingga piston yang ada di kaliper rem itu tekanannya jadi berkurang, sehingga jadi kurang pakem. Ya ibaratnya kalau kita analogikan master rem itu selang keran air ya, kalau selang rem itu selangnya. Jadi kalau misalkan dari kerannya udah kenceng, tapi selangnya itu ngembang, pasti kan jadinya airnya keluar kan jadi pelan ya, nggak kenceng. Yang pertama itu yang di-upgrade adalah selang rem. Untuk selang rem, kalian bisa pakai yang stainless atau yang berbahan karbon. Ada merek TDR, ada merek KTC, ada merek Hel kalau yang head-on, dan ada yang merek RTX. Keempat selang rem ini adalah selang rem yang gue rekomen ya, jadi kalian sesuaikan budgetnya aja. Kalau mau yang murah dan oke, TDR. Kalau mau yang lebih bagus dan harganya masih terjangkau, itu bisa pakai RTX atau KTC. Kalau mau yang head-on, yang mahal, yang udah pasti bagus, itu bisa pakai Hel. Cuma harganya gila, ini bisa 8 kali lipatnya harga ketiga yang tadi gue sebutin ya. Dan kalau rekomend dari gue, selang rem bisa pakai RTX, karena gue pakai selang rem RTX, itu nyarinya emang agak susah. Cuman di Shopee gue ada, kalian bisa cek, linknya ada di video ini. Nah, gue pakai RTX, ini harganya terjangkau banget, dan performa pengeremannya ini gila, pakem banget ya, sumpah. Terus yang kedua adalah minyak rem, yang dimana banyak yang udah upgrade pengereman, misalkan udah full upgrade dari master remnya, terus selang remnya udah head-on, terus kalipernya juga udah head-on, tapi minyak rem yang digunakan minyak rem yang masih warnanya merah, masih minyak rem abal-abal, masih minyak rem yang murahan. Gua gak sebut merek di sini ya. At least sebenarnya bukan karena minyak rem warna merah itu bagus, jelek ya, tapi sangat amat nggak cocok untuk pengereman yang sudah di-upgrade, apalagi kalau selang remnya udah diganti pakai yang stainless atau baja. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Memang warna pada minyak rem kayak merah, kuning, dan putih itu sebenarnya hanya warna dan nggak ada pengaruhnya. Tapi pengalaman gue, menggunakan minyak rem yang warnanya merah, itu bikin rem malah ngepos ketika rem sudah di-upgrade. Jadi, maybe menurut gue, lu pakai minyak rem yang warna kuning atau putih. Kalau misalkan mau upgrade dengan harga yang terjangkau, lu bisa pakai minyak rem mobil. Punya Toyota, asli Toyota ya, TGMO, itu DOT3. Bisa pakai punya Chevrolet DOT4, yang dimana ini gue pakai punya Chevrolet DOT4 udah 7 tahun gue pakai. Dan master rem juga masih aman. Bisa pakai Motul DOT51. Nah, untuk Motul agak mahal, memang harganya 200 ribuan. Kalau kalian mau upgrade minyak rem, tapi dengan harga yang terjangkau sih, menurut gue lu ambil punya minyak rem mobil yang original. Bisa pakai punya yang tadi gue bilang, Toyota atau Chevrolet. Chevrolet udah DOT4 tuh, atau pakai Mitsubishi Fuso juga bisa, banyak yang pakai. Ya gue rekomen sih Chevrolet sih, dari semua minyak rem yang udah gue coba dengan harga yang terjangkau dan pengereman Yahoo sih Chevrolet. Kalau mau bagus lagi, minyak rem Moto itu bagus lagi, cuma harganya lumayan 200-an ada ya. Dan yang buat mau minyak rem Chevrolet juga ada di link di Shopee gua di video ini ya. Promosi dikit nggak apa-apa ya. Soalnya banyak yang nanya,
Bang itu belinya di mana? Ya udah gue kasih linknya aja. Terus kalau masih dirasa kurang juga, itu tuh 2 step awal tadi tuh, minyak rem sama selang rem, itu udah pasti dah, gue jamin, I guaranteed you, gue jamin pengereman lu jadi beda, lebih pakem daripada aslinya, walaupun master rem dan kaliper masih standar, gue jamin. Oke. Tapi kalau kedua hal itu masih belum puas, menurut lu belum cukup, lu bisa ganti piringan yang lebih lebar, ganti disk yang lebih lebar. Kenapa? Karena kalau disk lebih lebar artinya disk nggak cepet panas, dan pelepasan panasnya lebih bagus dan disknya lebih adem. Karena kalau disknya lebih adem, maka pengereman jadi lebih stabil dan lebih pakem ya. Terus kalau masih belum puas juga gimana? Oke, yang keempat, kalian bisa upgrade master remnya. Master rem bisa kalian gedein, bisa pakai yang radial juga, bebas. Kalau saran gua, yang penting jangan master rem KW ya. Bahaya bro. Buat pengereman, buat keselamatan kita kok pakai yang KW. Jangan deh, mending yang ori. Walaupun nggak bermerek, tapi mendingan ori. Bisa juga Comot punya Yamaha R25 original, itu pakem banget karena master remnya walaupun belum radial itu dia gede banget. Banyak yang pakai buat update pengereman ya, walaupun looknya standar aja ya, tapi fungsinya it's okay, bagus banget. Baru yang terakhir adalah kaliper. Nah kaliper nih sama, jangan pakai yang KW juga, pakai yang ori. Nah kaliper ini kalian bisa upgrade yang 2P atau 4P, bebas. Bisa pakai Nissin, bisa pakai KTC, ya asal jangan yang KW lah ya. Jadi itu urutan upgrade pengereman, jangan dibalik, jangan ngacak, jangan ganti kaliper, tapi master rem sama selangnya masih standar, ya ngempos. Ya nggak malah enakan standar kalau kayak gitu ya. Jadi urutannya itu ya, yang pertama selang rem, minyak rem, disk, master rem, baru kaliper. Jangan udah ganti kaliper, udah head-on, master rem udah head-on, selangnya masih yang biasa, minyak remnya masih yang merah, ya udah, ngempos, gue jamin. Banyak kok yang kayak gitu. Gue nemuin master rem udah RCB nih, kaliper udah RCB nih, selang rem udah TDR nih, disk udah RCB nih. Pas gue coba, lah kok masih pakeman punya gua remnya, padahal punya gua kaliper ori, terus master rem ori, cuman gua ganti selang rem, disk sama minyak rem aja, masa masih pakeman punya gua daripada punya lu? Pas gue lihat ternyata minyak remnya pakai yang warna merah, pakai yang murahan, yang harganya cuma 25 paling. Ya hasilnya ya orang ngepos. Terus gue suruh lu ganti deh minyak remnya. Emang kenapa? Ya lu tuh udah upgrade pengereman tapi minyak remnya masih merah, coba lu ganti deh yang kuning. Emang ngaruh? Nggak ngaruh lah. Coba lu ganti dulu. Pakai apa ya? Ya lu pakai Toyota atau Chevrolet sih kalau yang gua alamin enak ya. Yang gua alamin, gua udah pernah pakai sih, gua pakai Toyota, Chevrolet atau Moto. Disesuaikan aja budgetnya. Oh kalau enggak nih, gua masih punya sisa punya rem Chevrolet, cobain aja. Pas dicobain ternyata bener. Oh iya bener ya, jadi lebih enak ya. Dari dulu kayak begini. Itulah, itu pengalaman gua ketemu sama temen gua yang belum paham motor dan dia ambil pengereman tapi ternyata minyaknya masih merah ya. Oke, jadi itu aja cara upgrade pengereman dan urutan upgrade pengereman yang benar ya. Kalau masih ada yang belum jelas dan ada yang pengen ditanyakan, boleh komen di sini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Ditunggu video-video selanjutnya.